sekarang kita masuk pada pertemuan kedua. Sebelum kita masuk di pertemuan kedua, saya akan bacakan kembali tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni siswa dapat menguraikan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, kemudian mengidentifikasikan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan membuat hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya melalui berbagai sumber belajar. Nah, sekarang kita masuk pada materi masalah ketenagakerjaan. Di sini ada beberapa masalah ketenagakerjaan yang terdapat di Indonesia, yakni yang pertama adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, pemerintah berperan dalam mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan, yakni antara lain menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan produktivitasnya tenaga kerja, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri melalui transmigrasi, dan menciptakan wirausaha baru. Nah, sekarang kita masuk pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dalam meningkatkan mutu tenaga kerja, ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, jika dilihat dari pemerintah. Nah, jika dilihat dari pemerintah, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang pertama adalah menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Yang kedua, pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti balai pelatihan kerja. Yang ketiga adalah menyusun dan melaksanakan program-program yang sekitar mendukung tercapainya sistem tenaga kerja. Sekarang yang kedua, jika dilihat dari swasta atau perusahaan. Nah, di sini upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui perusahaan di sini bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktek atau program pemagangan atau program pemagangan melalui latihan tenaga kerja di perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah jika dilihat dari individu. Jika dilihat dari individu, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu yang pertama adalah membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal, kursus-kursus, kejuruan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menanamkan jiwa kewirausahaan. Adik-adik, sekarang kita masuk pada pertemuan ketiga. Saya akan menyampaikan kembali tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini. Yakni yang pertama, siswa dapat menguraikan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasikan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, membuat hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya melalui berbagai sumber belajar. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, kita akan masuk pada sistem upah. Nah, apa itu upah? Upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Di
sini ada beberapa pengertian upah atau sistem upah. Yang pertama adalah upah buruh. Nah, apa itu upah buruh? Upah buruh adalah pendapatan yang diterima buruh dalam bentuk uang yang mencakup bukan hanya komponen upah atau gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin atau reguler. Yang kedua adalah upah pekerja atau kebutuhan fisik minimum. Maksudnya adalah penetapan tingkat upah dan gaji bagi pekerja merupakan kebijakan yang sangat penting untuk peningkatan taraf hidup pekerja dan keluarganya. Yang ketiga adalah produktivitas tenaga kerja, yaitu nilai output yang dikerjakan oleh sejumlah tenaga kerja. Dan yang keempat adalah upah nominal atau upah real. Upah nominal yaitu jumlah upah yang diterima buruh dalam bentuk uang, dan kemudian upah real yaitu jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli dengan upah nominal. Di Indonesia, sistem upah diberlakukan adalah dengan menggunakan dasar upah minimum regional atau upah minimum. Artinya, pengusaha harus memberikan upah tenaga kerja itu sesuai dengan upah minimum atau UMP. Nah, di sini ada macam-macam cara pemberian upah. Yang pertama adalah upah waktu. Yang kedua adalah upah borongan. Yang ketiga adalah upah satuan. Yang keempat adalah upah skala berubah. Yang kelima adalah upah indeks. Yang keenam adalah upah partisipasi. Yang ketujuh adalah upah to partnership. Nah, apa itu upah waktu? Artinya adalah upah yang dihitung berdasarkan lamanya bekerja. Yang kedua adalah upah borongan, yaitu upah dihitung berdasarkan kesempatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Yang ketiga adalah upah satuan, yaitu upah yang dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Yang keempat adalah upah skala berubah, yaitu upah buruh tergantung hasil penjualan perusahaan dengan terlebih dahulu ditentukan upah minimalnya. Yang kelima adalah upah indeks, yaitu upah yang ditentukan oleh indeks hidup buruh atau keluarganya. Yang keenam, upah partisipasi, yaitu upah buruh mendapat upah tertentu dari bagian laba. Dan yang terakhir adalah upah to participant, artinya adalah buruh mendapat upah tertentu dan dari bagian laba berupa saham.